Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat dan detik ini Allah masih menghendaki kepada kita semua untuk bisa melakukan berbagai aktivitas, terlebih lagi aktivitas di pagi hari. Subuh adalah waktu istimewa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga disampaikan dalam sebuah hadis, tidak boleh ada satu malaikat yang tersisa di langit kecuali harus turun semuanya ke bumi. Saking istimewanya di waktu pagi hari. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa khaful malaikah, wahai para malaikatku, saksikan, lihat hamba-hambaku yang di pagi hari sedang melakukan apa. Ketika mereka sedang berdoa, maka aminkan olehmu. Namun apabila dia tidak berdoa, maka doakan olehmu. Masya Allah, ini luar biasa Pak. Wa khaful malaikah, dua keistimewaan yang Allah sampaikan melalui malaikatnya. Insya Allah ini merupakan salah satu usaha kita untuk menjadi yang terbaik. Allah sudah tetapkan kita menjadi umatnya yang terbaik, tinggal bagaimana kita mengikhtiarkannya untuk menjadi yang terbaik. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini, setelah dari mulai sepertiga malam kita sudah bergegas diri menuju ke kamar mandi, bersiap-siap untuk melaksanakan 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat atau 8 rakaat, melaksanakan sholat tahajudnya, kemudian ditutup dengan 3 sholat witir atau 1 rakaat sholat witir. Setelah itu di dalam hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW, perbanyaklah istighfar. Maka menjelang waktu subuh itu kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah memperbanyak istighfar, kemudian mintalah, ud'uni astajib lakum, kata Allah, mintalah kamu kepadaku, aku akan mengabulkannya. Setelah itu kita bergegas diri untuk menuju masjid. Sesampainya kita di masjid Uswatun Hasanah, kemudian kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Dilanjut dengan setelah masuk sholat subuh kita masuk sholat fajar, itu qabla subuh. Gimana kata hadis? Qabla subuh nilainya lebih baik dari bumi beserta isinya. Masya Allah, itu luar biasa. Keistimewaan di pagi hari ini luar biasa Pak. Semoga keistimewaan itu bisa kita raih. Paling tidak ini menjadi bekal buat kita pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pada kesempatan pagi hari ini sebagaimana yang sama-sama kita ketahui, sudah menjadi hal yang lazim di penghujung tahun semua perusahaan melakukan evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan selama 1 tahun. Apakah selama 1 tahun itu usaha yang dijalankan adalah usaha yang beruntung atau usaha yang stagnan, nggak untung nggak rugi? Kalau nggak untung nggak rugi berarti apa namanya Pak? Nggak untung nggak rugi, pas-pasan ya, plus-plus ya. Atau setelah dihitung-hitung ternyata terjadi kerugian. Kerugian bisa jadi kerugian karena untungnya nggak besar, jadi dikatakan rugi gitu. Ada juga yang namanya kerugian memang modal yang dikeluarkan itu tidak kembali gitu. Dan bermacam-macam orang mendefinisikan kerugian. Bagaimana dengan keberadaan kita? Apakah kita sudah menghitung-hitung, mengevaluasi seluruh aktivitas yang kita lakukan dari mulai Januari 2024 sampai sebentar lagi kita akan berakhir di Desember 2024 ini? Apakah kita sudah menghitung-hitung seluruh aktivitas yang kita lakukan selama 1 tahun ini? Benarkah semua aktivitas yang kita lakukan sudah sesuai dengan maunya Allah? Atau selama ini kita tidak pernah menghitung-hitung tentang itu? Yang penting saya melakukan aktivitas sesuai atau tidak dengan maunya Allah Subhanahu wa taala, yang penting saya sudah melaksanakan. Nah, ini tentunya pasti berbeda. Orang-orang yang melakukan berbagai aktivitas mengikuti maunya Allah Subhanahu wa taala karena memang inilah yang Allah kehendaki. Tapi apabila kita melakukan berbagai aktivitas tidak sesuai dengan maunya Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah letaknya sebuah kerugian yang akan terjadi. Oleh karena itulah pada kesempatan subuh kali ini kita mencoba untuk melakukan evaluasi. Setidaknya ada 2 hal aktivitas yang kita lakukan, baik yang bersifat mahdoh, yang pokok, maupun yang di luar pokok, yang ghairu mahdoh. Aktivitas yang bersifat pokok, ibadah sholat yang rutin kita lakukan. Benarkah sholat yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan yang Allah kehendaki? Seperti apa yang Allah kehendaki? Kata Rasulullah SAW dalam sebuah statementnya, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana engkau menyaksikan aku sholat, kata Rasulullah. Seperti apa ibadah sholat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Insya Allah kita semua sudah paham. Rasulullah mengawali ibadah sholat itu dengan mengangkat kedua tangannya sambil berucap Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan yang Allah kehendaki, menyatakan keagungan Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya. Allah Maha Besar. Boleh enggak kita mengatakan Allahul Kabir? Allah juga Maha Besar, Kabir. Allahul Azim, Allah Maha Tinggi, Maha Kuasa. Boleh enggak Pak kita melakukan hal yang di luar apa yang Allah kehendaki? Tentunya tidak. Makanya ibadah sholat yang kita lakukan itu hanya boleh menggunakan 2 bahasa. Tidak boleh menggunakan di luar dari 2 bahasa itu.
Yang pertama adalah bahasa Al-Quran, dan yang kedua adalah bahasa hadis. Kalimat takbiratul ihram adalah bahasa hadis, maka kita tidak boleh menggunakan bahasa selain Al-Quran dan hadis tadi. Meskipun ada yang sempat buat sensasi bahwa kita sholat boleh menggunakan bahasa daerah masing-masing. Waduh, luar biasa ini Pak, entah dasarnya apa. Padahal hanya boleh menggunakan dua bahasa saja, Al-Quran dan hadis. Di luar itu tidak boleh kita menggunakan bahasa di dalam sholat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, ibadah sholat yang kita lakukan mengikuti contoh Rasulullah, yaitu dengan ucapan Allahu Akbar, maka terbentuklah kepribadian yang tawadu. Jadi luar biasa ibadah sholat ini sebenarnya Pak, membentuk kepribadian kita tawadu, baik secara vertikal, tawadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun tawadu secara horizontal, yaitu kepada sesama manusia. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu bentuk ketawaduan kita mutlak. Begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengundang kita, salah satu bentuk kemutlakan kita katakan sami'na wa ata'na. Saya dengar wahai Allah, kau mengundangku dan saya siap untuk melaksanakannya. Ini salah satu bentuk tawadu secara vertikal. Betapa sibuknya kita, aktivitas yang kita lakukan begitu luar biasa. Ketika Allah sudah mengundang, tinggalkan semua aktivitas itu. Tanda bahwa kita adalah hamba Allah yang tawadu, merendahkan diri kita di hadapan Allah. Meskipun realita yang terjadi, tidak sedikit manusia merendahkan dirinya bukan kepada Allah, kepada ghairullah, kepada selain Allah. Ada yang merendahkan dirinya di atas kekuasaan, ada yang merendahkan dirinya di atas jabatan, ada yang merendahkan dirinya di atas harta kekayaan, dan berbagai macam dia rendahkan dirinya kepada selain Allah. Padahal merendahkan diri itu hanya boleh kepada Allah. Kepada selain Allah haram hukumnya kita merendahkan diri. Ini luar biasa. Maka oleh karena itulah hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia, kita evaluasi selama ini praktek ibadah yang kita lakukan, mampukah membentuk kepribadian kita menjadi orang yang mampu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melalui takbiratul ihram ini, mampukah kita bentuk kepribadian kita, kita rendahkan hati kita kepada sesama manusia. Jadi kepada Allah kita rendahkan diri kita dengan bentuk ruku' dan sujud. Itu kita rendahkan diri kita. Namun kepada sesama manusia cukup kita rendahkan hati kita saja. Artinya kita tidak merasa paling segalanya di antara yang lain. Ini salah satu bentuk merendahkan hati kita di hadapan sesama manusia. Itu praktek ibadah makhdoh yang pertama melalui ibadah sholat. Kemudian yang kedua, sebagaimana yang sama-sama kita fahami, isi dari ibadah makhdoh sholat terutama adalah zikrullah, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diajarkan kita melalui ibadah sholat kita agar kita selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di luar sholat pun kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jangan sampai kita di dalam sholat kita ingat Allah, tapi di luar sholat kita tidak ingat Allah. Yang lebih celaka, di dalam sholat pun sudah tidak ingat Allah. Nah ini kan celaka Pak ya. Di dalam sholat saja sudah tidak ingat Allah. Yang diingat adalah Masya Allah luar biasa apa yang ada di hadapan kita, semua yang kita ingat itu. Sehingga begitu di perjalanan kita akan bertanya, ini rakaat keberapa ya? Karena yang kita ingat bukan Allah Subhanahu wa taala. Dan bermacam-macam, atau sampai ada ungkapan tadi rakaat pertama baca Al-Fatihah atau tidak ya kan? Masya Allah luar biasa. Tadi saya ruku atau tidak ya? Kenapa? Tadi bayangkan di dalam sholat yang seharusnya kan as-salatu mi'rajul mu'minin. Begitulah Rasulullah SAW menegaskan bahwa ibadah salat itu adalah pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Betapa bangganya kita bisa bertemu dengan seorang presiden. Bangganya bukan main kita. Tapi kenapa kita tidak merasa bangga ketika kita berhadapan dengan penguasa di atas segala-galanya? Nah, ini menjadi persoalan buat kita. Semoga kita bisa melatih diri kita, kebanggaan kita manakala kita mampu memformat kepribadian kita bangga tatkala berada di hadapan sang penguasa di atas segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan justru malah kita bangganya ketika kita bisa berhadapan dengan seorang presiden, sementara di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada kebanggaan sama sekali. Nah, ini semua perlu proses. Perlu proses, kita latih terus. Itulah yang menjadi dasar Allah menyiapkan satu amalan yang namanya sholat ini untuk kita melakukan sebuah proses agar kita menjadi hamba Allah yang tawadu secara vertikal maupun tawadu secara horizontal. Kita tidak pernah merasa bangga dengan apa yang Allah titipkan, entah itu kekuasaan, jabatan, harta atau apapun namanya. Justru kebanggaan kita manakala kita bisa menghadirkan Allah di atas segala-galanya. Kemudian yang ketiga, melalui ibadah sholat ini setidaknya Allah mengajarkan kepada kita menjadi hambanya yang memiliki sifat care. Nah, naon care teh Pak? Care teh beda dengan kere Paknya. Memiliki sifat kepedulian. Luar biasa Pak ibadah sholat itu Pak. Membentuk kepribadian jadi tawadu, membentuk kepribadian yang selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, dan membentuk kepribadian yang menjadi care dalam segala situasi dan kondisi. Care terhadap lingkungan, peduli terhadap lingkungan. Bayangkan kita ibadah sholat kita tidak sah kalau kita tidak mengatakan sebuah kepedulian. Assalamualaikum, nggak sah kita kalau sholat tidak mengucapkan assalamualaikum. Karena justru kita akhiri ibadah sholat itu dengan membentuk sebuah kepedulian terhadap diri kita. Keselamatan buat engkau wahai saudaraku yang ada di sebelah kanan, keselamatan buat engkau wahai saudaraku yang ada di sebelah kiri. Masya Allah, luar biasa. Tidak ada satu agama yang mengajarkan nilai-nilai yang begitu tinggi, termasuk tentang kepedulian terhadap sesama. Jadi kalau kita mau menelaah, nah ini kita evaluasi, benarkah selama ini ibadah yang kita lakukan, dari mulai ibadah sholat kita tadi jelas ya, ada 3 dimensi yang harus tercipta dalam kepribadian kita. Belum lagi praktek ibadah yang lain, ibadah zakat, sedekah, infak kita, yang tujuan utamanya adalah membersihkan jiwa raga kita dan membersihkan harta kita.
Selama ini boleh jadi konsentrasi kita adalah membersihkan badan kita dengan mandi, membersihkan dengan air. Sementara kita seringkali lupa bahwa ada jiwa kita yang harus kita bersihkan melalui zakat, infak, sedekah. Itu yang untuk membersihkan jiwa kita. Raga kita bersihkan setiap hari. Mandi bisa 2-3 kali dalam satu hari. Apakah jiwa kita sudah kita bersihkan melalui zakat, infak, sedekah kita? Begitu juga harta yang kita miliki di rumah kita masing-masing. Benarkah selama ini kita sudah bersihkan? Nah, ini juga sama. Jangan sampai harta kita ternyata penuh dengan kotoran-kotoran dosa karena kita tidak keluarkan zakat, infak, sedekahnya. Tuh. Ini luar biasa. Nggak ada satu ajaran seperti ajaran Islam seperti ini, nggak ada. Luar biasa, Pak. Kita sucikan jiwa raga kita. Kita sucikan harta-harta kita. Sehingga pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, udkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah mempersiapkan kepada kita semua untuk memasuki surganya. Dengan penuh kasih sayang Allah persiapkan, silakan kalian yang sudah mensucikan jiwa, raga dan hartanya untuk masuk ke dalam surgaku dengan penuh ketenangan, kenyamanan, dan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 70 bidadari untuk menyambutnya, orang yang sudah mensucikan jiwa, raga dan hartanya. Masya Allah, ini luar biasa. Maka oleh karena itulah, hadirin jamaah yang berbahagia, termasuk juga praktek ibadah yang lain, yaitu ibadah saum kita. As-saum asyamu junnatun, bahwa saum itu merupakan perisai, kata Rasulullah SAW, yang mampu membentengi diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Sampai-sampai apabila ada seorang pemuda, ya ma'syarus sabab, ada anak muda yang sudah layak sebenarnya berumah tangga karena belum punya kemampuan untuk berumah tangga, maka tahanlah dirimu dengan melaksanakan ibadah saum. Nah, saum sampai sedemikian, Pak, untuk membentengi jiwa raga kita dari perbuatan maksiat. Masya Allah, ini luar biasa. Seandainya kita masih suka melakukan maksiat, latihlah dengan ibadah saum tadi. Dengan ibadah saum, setidaknya perbuatan maksiat itu terbentengi. Makanya asyamu junnatun, kata Rasulullah, bahwa saum itu adalah perisai, benteng yang akan menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Itu dari praktek ibadah saum, Pak. Kemudian yang terakhir, puncak dari praktek ibadah yang sama-sama kita sudah pahami adalah ibadah haji. Ibadah haji ditempatkan di rukun Islam yang kelima karena semuanya lengkap ada di dalamnya di sana. Semua praktek ibadah. Dasar dari rukun Islam yang sama-sama kita pahami adalah mengokohkan sebuah pondasi keislaman kita, yaitu dengan menguatkan akidah sehingga akidah kita salimah, yaitu akidah yang selamat, akidah yang tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang bersifat khurafat, syirik dan hal-hal yang lain. Ini menjadi hal yang sangat penting. Maka oleh karena itulah, hadirin jamaah salat subuh Masjid Uswatun Hasanah yang berbahagia, kita evaluasi. Setelah kita lakukan evaluasi, ternyata banyak poin-poin yang kurang. Setelah kita tahu poin-poin yang kurang, maka karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan aktivitas di tahun berikutnya,
maka introspeksi kita. Kenapa ibadah sholat saya begini, saum saya begini, zakat, infak, sedekah saya begini? Kenapa saya belum melaksanakan ibadah haji? Kita evaluasi, Pak. Kemudian kita introspeksi. Jangan-jangan selama ini saya terlena gitu. Ya. Kenapa? Karena kita punya anggapan mati masih lama gitu, Pak. Itu umumnya, Pak ya. Banyak manusia yang terlena itu karena beranggapan mati masih lama. Kenapa? Karena mereka beranggapan karena syaratnya kematian itu kalau sudah tua. Padahal tidak ada syarat sama sekali tua itu menjadi syarat datangnya kematian. Likulli ummatin ajal. Bahwa kematian itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak melihat tua, muda, karena sakit, kena bencana, tidak melihat itu. Likulli ummatin ajal, kata Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditentukan ajalnya. Tidak melihat itu semua. Fa idza jaa ajaluhum, apabila ajal yang telah ditentukan telah datang tadi ya, makanya di situ nggak ada keterangan karena sudah tua, sakit, kena bencana dan sebagainya, tidak. Pokoknya ajal telah datang, la yastakhiruna as-sa'ah wa la yastaqdimun. Tidak ada seorang pun yang mampu menangguhkannya walaupun sesaat. Masya Allah. Disitulah baru terasa banyak manusia-manusia yang menyesali dirinya kalau tahu ternyata ajal begitu cepat menyengkut nyawa. Saya pengen ibadah yang benar. Biasanya begitu, Pak ya. Makanya orang ketika dalam keadaan sakaratul maut itu seperti digambarkan oleh Rasulullah seperti orang yang tenggelam, Pak. Butuh bantuan pada saat itu. Karena yang terbayang itu saya harus selamat nih, saya harus selamat. Ya orang tenggelam. Yang terbayang, apa yang bisa menyelamatkan diri kita pada saat itu? Tidak lain adalah amal-amal soleh kita. Amal-amal soleh kita. Melalui ibadah yang maghdoh maupun ibadah yang khairu maghdoh, Masya Allah. Termasuk duduknya kita, Pak, pada kesempatan kali ini, bahkan kesempatan-kesempatan yang sudah atau yang akan datang, ini yang bisa menyelamatkan diri kita. Disebutkan di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a, kata Rasulullah. Barang siapa yang keluar rumah diniatkan mencari ilmu, karena kita tahu setiap subuh pagi itu bukan hanya sholat subuh yang kita lakukan, karena di situ ada majlis ilmu, kita niatkan, maka kata Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya tadi, fahuwa fi sabilillah, sesungguhnya saat ini kita sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itulah salah satu bentuk keadilan Allah. Yang namanya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak harus berperang melawan musuh. Dan sekarang mah tidak ada musuh yang kita perangi, yaitu diri kita sendiri. Kita harus lawan. Makanya ketika kita mampu melawan diri kita sendiri dari kemalasan, dari perbuatan-perbuatan maksiat, kita lawan pada saat itu, fahuwa fisabilillah, sesungguhnya kita sedang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hatta yarji'a, sampai kita kembali ke rumah masing-masing. Jadi duduknya kita pada kesempatan kali ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sedang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa, Pak. Orang yang menjuang di jalan Allah.
Makanya banyak sekali manusia yang menyesali diri sebenarnya Pak, pada saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan itu terjadi bermacam-macam. Sampai saking banyaknya penyesalan, di dalam surat An-Nahl dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang pada saat ingin dicabut nyawanya minta ditunda. Sampai seperti itu. Minta ditunda Pak, kalau bisa jangan dulu sekarang. Ada satu amal yang saya ingin lakukan terlebih dahulu, yaitu saya ingin berinfak. Coba Pak. Jadi ada orang yang ketika mau dicabut nyawanya itu minta ditunda, saya pengen infak dulu katanya Pak gitu. Kenapa? Karena infak itu bebas kapanpun bisa kita lakukan. Makanya itu yang diminta oleh orang tersebut. Beri kesempatan saya waktu sebentar saja, saya ingin berinfak, saya ingin sedekah. Untuk melakukan itu sebelum kau cabut nyawa saya. Sampai seperti itu. Itu bisa dilihat di dalam surat An-Nahl. Maka oleh karena itulah, hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya tadi, ya ayyuhallazina amanu. Allah menyeru secara spesifik hanya kepada hamba-hambanya yang beriman saja, gitu. Tidak Allah seru kepada keseluruhan, umum sifatnya tidak. Karena di sini ya ayyuhallazina amanu, khusus hanya orang-orang yang beriman yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa seruan Allah Subhanahu wa taala? Ittaqullah. Masya Allah, luar biasa Pak. Apa itu ittaqullah? Menurut tafsir Imam Al-Qushairi di dalam tafsirnya menginterpretasikan ayat ini, kata takwa diinterpretasikan ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bersikap tawaduklah kalian, kata Allah. Karena takwa itu berdasarkan hurufnya, huruf yang pertama adalah huruf ta, memiliki makna tawadu. Sampai seperti itu diinterpretasikan. Kemudian yang kedua adalah huruf qaf, yaitu qanaah. Tawadu tadi sudah jelas secara vertikal maupun horizontal. Kemudian yang keduanya adalah qanaah. Apa yang dimaksud dengan qanaah di sini? Yang dimaksud dengan qanaah itu harus memenuhi tiga kriteria. Yang pertama, orang yang qanaah adalah orang yang pandai bersyukur. Ya, jadi kalau ketika ada perintah ittaqullah, qanaahlah kalian, cara tidak langsung bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari qanaah yang pertama. Kemudian qanaah yang kedua adalah ridholah kamu atas ketetapanku, kata Allah. Jadi kita harus menerima apa yang Allah tetapkan kepada kita. Maka orang yang qanaah itu selalu mengatakan, inilah pemberian Allah yang terbaik yang Allah berikan kepadaku. Itu orang yang qanaah. Jadi selalu mengatakan inilah pemberian Allah yang terbaik. Nah, ini perlu latihan Pak, perlu latihan. Pokoknya apapun yang Allah berikan kepada kita, inilah yang Allah berikan yang terbaik buat saya. Masya Allah, itu qanaah yang kedua. Kemudian qanaah yang ketiga, bersabar atas ujian Allah. Di dalam surat 3 ayat yang terakhir, ayat 200, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhallazina amanu. Secara spesifik pula Allah katakan, wahai hamba-hambaku yang beriman, isbiru, bersabarlah kamu, wasabiru, jadilah engkau orang yang sabar, warabitu, dan tetaplah berada dalam kesabaran. Masya Allah, ini Pak. Jadi sabar itu tidak memiliki batas, sehingga karena sabar itu tidak memiliki batas,
bi ghairi hisab, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Orang yang sabar maka Allah tidak akan hitung-hitungan dengan orang yang sabar. Bi ghairi hisab. Allah nggak pernah hitung-hitungan terhadap orang yang sabar. Banyak sekali kisah-kisah yang dialami oleh pendahulu-pendahulu kita, ashabikunal awwalun, orang-orang yang sabar atas ujian Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpanya. Ketika ditimpa penyakit seperti Nabi siapa Pak? Nabi Ayub. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sakit 7 tahun. Dan sakitnya itu sangat luar biasa karena di dalam tubuhnya itu penuh dengan belatung. Saking lamanya sakit, tubuhnya penuh dengan belatung. Nabi Ayub sabar. Bagaimana istrinya, sabar atau tidak? Kan itu ya. Kenapa? Karena setiap hari istrinya harus mengeluarkan belatung dari tubuhnya Nabi Ayub. Masya Allah, itu kesabaran. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyaris kesabaran itu hampir habis yang dialami oleh istrinya. Tapi Nabi Ayub memberikan statement, Allah akan memberikan ganjaran tanpa dihitung-hitung bagi orang yang sabar. Akhirnya sabar istrinya sampai akhirnya Nabi Ayub sembuh. Tidak ada cacat sedikit pun dalam tubuhnya. Bayangkan Pak, sakit yang begitu lamanya tidak ada cacat sedikit pun dalam tubuh. Allah berikan kekuasaannya sampai sedemikian. Sampai ada sebagian ulama yang menyatakan kalau mau melihat kulit orang surga, lihatlah Nabi Ayub seperti itu, bersih, tidak ada cacat sedikit pun. Masya Allah, sampai sedemikian. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, itulah makna waro. Jadi bersyukur atas segala yang Allah berikan kepada kita, kemudian ridho atas ketetapan Allah, dan sabar atas ujian Allah. Kalau 3 hal ini kita miliki, pantaslah kita menjadi orang yang qanaah. Makanya orang yang qanaah ringan sekali menjalani hidup. Apa yang dia terima, inilah pemberian Allah yang terbaik. Itu orang yang qanaah. Nah, kemudian yang keempatnya adalah meyakini apa yang Allah berikan itu adalah yang terbaik. Yakin betul. Nah, ini masalah keyakinan. Terkadang kita masih suka ada keraguan untuk meyakinkan diri kita sendiri bahwa apa yang Allah berikan itu adalah yang terbaik. Kita yakin atau tidak? Nah, itu. Nah, ini perlu kita latih. Sampai terus kita latih diri kita. Begitu kita latih sampai terbentuklah salah satu bentuk keyakinan. Kalau nggak salah pernah saya menyampaikan cara menanamkan keyakinan dalam diri kita. Itu punya proses yang harus kita tempuh. Proses yang pertama, keyakinan itu berangkat dari al-ilmu, yaitu dari belajar. Jadi seseorang menanamkan keyakinan dalam jiwanya itu dari belajar. Sebuah proses pembelajaran yang luar biasa, itu akan menanamkan keyakinan dalam diri kita. Maka orang yang meyakini melalui proses belajar tadi disebut dengan ilmal yakin. Dia meyakini sesuatu itu dari pengetahuan, dari proses belajar tadi. Setelah dari proses belajar, maka semakin tambahlah keyakinannya karena dia menyaksikan langsung wujud apa yang selama ini dia pahami. Wujudnya
dia lihat sekarang, yang selama ini hanya sebatas informasi, pengetahuan. Maka proses yang kedua ini disebut dengan ainal yakin, penambah keyakinan saya karena saya menyaksikannya, ainal yakin. Nah, masih belum keyakinan itu penuh. Maka untuk memenuhi keyakinan yang secara total itu, maka kita harus bisa merasakannya, yang disebut dengan hakul yakin. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya, tidak hanya dari informasi, tidak hanya saya melihat, tapi saya merasakannya langsung. Seperti itu. Sekarang bagaimana kita bisa menanamkan hakul yakin pada diri kita tentang alam kubur misalnya, Pak? Berarti kan kita harus mati dulu ini teh, itu ya, supaya kita bisa meyakinkan, kita merasakan sendiri gitu kan, menyaksikan ternyata betul di dalam kubur teh ada malaikat yang menanyakan ke kita gitu. Kenapa? Karena kita langsung menyaksikan di saat itu. Oh, ternyata betul kita merasakan alam kubur itu seperti tempat yang tidak mengenakan. Tapi ada alam kubur yang luar biasa, tempat yang mengenakan, sampai digambarkan dalam hadis min riyadul jannah. Alam kubur itu seperti di taman-taman surga. Nah, kita baru bisa meyakini itu kalau sudah masuk kubur. Tapi paling tidak penanaman keyakinan itu dari ilmu dulu. Kita belajar. Untuk menanamkan keyakinan itu, kita baca dalam Al-Qur'anul Karim, kita baca di dalam hadis-hadis Nabi, informasi, karena kita yakin Al-Quran adalah satu kebenaran yang Allah turunkan untuk kita. Kemudian hadis-hadis sahih yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini sebagai informasi bahwa ada siksa kubur, ada kenikmatan kubur. Kemudian sampai di akhirat pun semua informasi itu kita dapatkan melalui Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Disitulah pentingnya kita belajar. Nanti begitu kita berada di dalam kubur, kita akan menyaksikan langsung di sana ternyata betul. Nikmat setelah saya banyak mendapatkan amal-amal soleh, ternyata dalam kubur seperti di taman-taman surga. Nggak terasa ternyata di dalam kubur itu. Kenapa? Karena berada di dalam taman. Tapi nauzubillah min zalik, ternyata ada orang-orang yang betapa terhimpitnya tubuhnya, nggak bisa bergerak sama sekali di dalam kubur, tersiksa, bau busuk dengan berbagai macam ketakutan-ketakutan yang ada digambarkan di dalam hadis Nabi sampai sedemikian. Nah, ini penanaman ainal yakin. Makanya ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bentuk kepribadian tawadu, kita bentuk kepribadian qanaah, dan kita bentuk kepribadian kita yang wara. Tadi yang ketiganya wara, agar kita selalu berhati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Dan yang keempatnya adalah kita menanamkan keyakinan bahwa semua informasi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala benar adanya, dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah penguat dari informasi yang benar adanya tadi. Maka tumbuhlah keyakinan kita. Setelah tumbuh keyakinan kita, maka kita berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Hari-hari kita adalah hari-hari yang melakukan upgrading, perbaikan-perbaikan terhadap amal-amal ibadah yang kita lakukan. Terus setiap kali kita beramal, baik yang bersifat mahdoh atau yang bersifat khairu mahdoh, jangan sampai
kita biarkan seluruh amal-amal itu mengalir tanpa ada syarat yang harus kita penuhi. Setidaknya ada 2 syarat yang harus kita penuhi apabila amal-amal itu kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, dan tidak aku perintahkan kepada kalian semua di dalam melakukan berbagai aktivitasnya kecuali dengan mengikhlaskan diri. Ikhlas menjadi hal yang sangat penting di dalam kita beramal, baik yang bersifat mahdoh maupun yang bersifat ghairu mahdoh tadi. Kemudian yang keduanya adalah wa malam yakum bima anzalallah faulaika humul kafirun, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan aktivitas tidak mengikuti maunya aku, faulaika humul kafirun, maka aku tolak, kata Allah. Sehingga 2 syarat ini harus kita penuhi, ikhlas kita jalani, dan yang kedua mengikuti aturan-aturan main sebagaimana yang Allah tetapkan melalui hadis-hadis Nabi, diajarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana kita melakukan berbagai aktivitasnya insyaallah. Kemudian yang berikutnya, wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita untuk melakukan apa yang kita persiapkan untuk menyongsong hari esok, kata Allah. Sampai sedemikian. Jadi artinya hidup kita ini harus dinamis, jangan statis. Karena merasa sudah pensiun akhirnya jadi statis, ya Pak ya. Tetap kita harus dinamis hidup itu karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, yang kita akan songsong masa depan kita, masa depan akhirat atau masa depan yang ada di hadapan kita. Apa yang kita persiapkan untuk masa yang akan datang ini. Paling tidak 2024 akan kita tinggalkan. Kita meninggalkan 2024 ini dengan berbagai masalah-masalah atau mungkin dosa-dosa yang kita perbuat di 2024 ini. Maka kita persiapkan di 2025 yang akan datang, ketika Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan berbagai aktivitasnya. Dosa-dosa 2024. Wasyari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin, kata Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kalian bertaubat, meminta ampun kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, atas semua perbuatan-perbuatan yang keliru yang sudah kita lakukan di tahun 2024 ini. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Begitu luar biasanya adilnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Berapapun besar yang kita perbuat dosa di tahun 2024, Allah ampuni, Pak. Selama kita mau beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat, Allah ampuni semua. Setelah Allah berikan ampunan atas dosa-dosa yang kita pohonkan ke Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, kemudian persiapkanlah diri kita. Paling tidak kita berusaha untuk meminimalisir dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Syukur kalau ternyata kita mampu menahan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa, insya Allah luar biasa. Artinya apa yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala, persiapkan masa yang akan datang, betul-betul kita persiapkan. Makanya setelah kita evaluasi, kita introspeksi, kemudian improvisasi. Apa nih untuk memperbesar amal-amal soleh di tahun 2025? Amal-amal apa saja yang akan kita perbuat? Kita improvisasi. Setelah kita susun daftar list, kemudian kita aksi di tahun 2025.
Semua perbuatan-perbuatan dosa 2024 sudah kita pohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali 2025 ini dengan perbuatan-perbuatan yang banyak memberikan manfaat buat kehidupan kita, terlebih lagi perbuatan-perbuatan dosa yang selama ini kita lakukan di tahun 2025 kita sisihkan semua. Kan kita punya pasti daftar list lah dosa-dosa yang kita lakukan itu. Apa dosa-dosa yang kita lakukan yang seringkali sengaja kita perbuat di tahun 2025 ini? Kita punya daftar list itu dosa-dosanya, ya kan? Apa aja nih? Oh, ternyata saya banyak melalaikan ibadah sholat misalnya. Itu teh dosa, Pak. Jangan kita anggap itu bukan sebuah perbuatan dosa. Atau kita banyak menyakiti pasangan kita misalnya, kan gitu. Menyakiti anak kita, menyakiti tetangga kita. Apalagi kalau urusannya dengan sesama manusia, Pak. Ada satu hadis yang panjang diuraikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hadis al-muflisun. Hadis al-muflisun itu adalah satu gambaran manusia yang punya amal-amal soleh banyak, pahalanya banyak di dunia, sayang habis di akhirat karena al-muflisun tadi. Banyak perbuatan-perbuatan yang dia lakukan menyakiti hati orang lain dan sebagainya. Masya Allah, itu luar biasa, Pak. Dia harus minta ampun, minta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. Harus itu, Pak, mutlak. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat ingin menyolatkan jenazah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan dulu kepada paling tidak yang mengikuti sholat, apakah mayit ini punya salah dosa terhadap hadirin sekalian? Kalau ini ada punya salah, tolong maafkan mayit ini. Sampai seperti itu, maafkan. Kan pernah terjadi, Pak, seorang ibu tidak mau memaafkan anaknya. Jadi ketika jenazah itu mau disolatkan oleh Rasulullah SAW, maka ada seorang ibu, saya tidak memaafkan anak ini, terlalu besar dosanya kepada saya, kata seorang ibu, Bu. Sampai seperti itu. Ya sudahlah, kalau begitu saya tidak akan menyolatkannya. Saking tega si ibu itu, silakan ya Rasul, kamu tidak mau sholatin juga nggak apa-apa. Sampai sedemikian orang tua, Pak, terhadap anak, saking sakit hati mungkin, Pak, ya, sampai seperti itu. Ya sudahlah kalau begitu, kita sudah tidak urusan, kita bakar saja mayatnya ini. Begitu mau dibakar jenazah itu, ibu itu nangis akhirnya, Pak, menangis. Ya saya maafkan anak saya itu. Barulah Rasulullah menyolatkan, Masya Allah. Sampai sedemikian, Pak. Jadi Islam ini menjaga betul, ya, kasih sayang. Makanya kalau kita punya salah dosa, jangan ditunda-tunda, Pak. 4 hal yang harus disegerakan, salah satunya adalah meminta maaf. Jadi meminta maaf itu jangan ditunda, Pak. Ini umumnya ibu-ibu suka menunda minta maaf. Nanti minta maafnya lebaran katanya. Minta maaf nunggunya lebaran, kejauhan lebaran mah. Jadi begitu kita melakukan kesalahan besar maupun kecil, langsung saja spontan kita ucapkan, mohon maaf ya, apa yang saya lakukan itu adalah keliru, yang saya lakukan itu adalah salah. Langsung spontan. Kenapa? Karena urusannya panjang itu, Pak. Al-muflisun itu panjang. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan sebuah gambaran, orang amalnya begitu banyak di dunia, begitu sampai di akhirat bertemu dengan salah seorang, kemudian mengatakan, kamu ingat gak waktu saya memberikan senyum kamu malah cemberut? Wah, itu saya sakit hati ketika engkau melakukan yang demikian. Jadi harus bagaimana saya? Saya minta amal soleh kamu. Bayangkan, Pak, dihitung amal solehnya dengan sakit hatinya, Pak. Terus datang lagi orang, datang lagi. Ini al-muflisun. Wah, itu hadis panjang, Pak. Sampai akhirnya sudah habis amal-amal solehnya, masih ada yang datang. Bayangkan coba, Pak. Masih ada yang datang. Masih menuntut kepada dirinya. Saya pernah kamu sakiti hati saya dan sebagainya. Saya sudah tidak lagi memiliki amal-amal soleh. Ya sudahlah, kalau Anda tidak memiliki amal soleh, ini dosa saya limpahkan kepada kamu. Masya Allah, itulah al-muflisun, Pak. Ngeri sekali kondisinya.
Maka oleh karena itulah jangan pernah menunda-nunda untuk meminta maaf. Kesalahan sekecil apapun langsung saja kita meminta maaf, sehingga tidak menjadi penghalang kita masuk surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, sudah masuk surga belum? Hah? Ada yang sudah, ada yang belum, ini gimana nih? Ya. Jadi kita lanjutkan. Tadi ya, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kasih sayangnya, persiapkan masa yang akan datang. Sudah yang masa lalu tidak perlu lagi diingat-ingat. Beristighfar, mohon ampun, lembaran baru kita persiapkan. Saya akan melakukan ini di tahun 2025. Saya tidak mau lagi mengulang apa yang saya perbuat di tahun 2024. Ini itu. Mulai dari diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana praktek ibadah kita dengan Allah dan seluruh amal-amal yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah di rumah tangga. Bagaimana tahun 2025 kita berumah tangga, lebih banyak perangnya atau damainya, kan itu ya. Kita evaluasi ya selama ini. Jangan-jangan ternyata lebih banyak perang di tahun 2025 dibandingkan dengan damainya. Maka kita persiapkan diri kita, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tahun 2025 tidak boleh lagi banyak perang, harus lebih banyak damai, kan begitu. Kunci perang dan damai dalam rumah tangga adalah di husnuzon dan suuzon. Kan itu Pak ya. Ini yang akar permasalahannya di husnuzon dan suuzon, positive thinking dan negative thinking. Ini akar permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga. Makanya kalau kita ingin hidup damai, tenang, nyaman, maka bersikap husnuzonlah kita kepada pasangan kita, kepada keluarga kita. Kita bersikap husnuzon. Dan tidak akan ada kerugian bagi orang-orang yang bersikap husnuzon. Bapak-bapak, ibu-ibu masih ingat, di zaman Umar bin Abdul Aziz ada sekumpulan perampok memasuki salah satu rumah. Karena pemilik rumahnya adalah orang yang bersikap husnuzon, dia amalkan hadis Nabi, fal yukrim doifahu, siapapun yang datang ke rumahnya harus dihormati, karena itu adalah tamu yang mendatangkan keberkahan. 12 perampok datang ke rumah, disambut dengan penuh sukacita, bahagia. Silakan masuk bapak-bapak. Waduh, perampok padis, silakan masuk, silakan duduk. Nampak seperti datang dari jauh bapak-bapak ini. Mau minum apa bapak-bapak? Ditawarin Pak, luar biasa. Kan begitu. Kalau budaya Arab Pak, kalau nawarin itu kita ngomong. Ketika kita menggunakan budaya kita, udah nggak usah repot-repot, nggak disuguhan kita Pak. Kalau di sana begitu budayanya. Ada bilang, mau minum apa bapak-bapak? Cukuplah air putih saja misalnya. Oh, saya teh manis saja dan sebagainya. Disuguhan Pak. Begitu budaya di sana. Sudah nggak usah repot-repot, jadi suguhan Pak. Dibilangnya sudah nggak usah repot-repot, kan gitu ya. Ngobrol panjang lebar, saling menatap satu dengan yang lain, itu perampok Pak. Saling menatap, terutama tertuju pada pimpinan perampok. Nampak seperti yang sedih begitu, ini pimpinan orang itu nggak berhasil. Nah, pamitlah akhirnya 12 perampok itu satu persatu keluar. Yang terakhir itu pimpinan perampok, sambil menunduk dia jalan pulang. Sampai kata anak buahnya itu, komandan sedih ya nggak berhasil. Itu Masya Allah. Sampai di satu tempat di markasnya itu, wah, sampai akhirnya tuh ya surutnya. Sudah sampai di satu tempat soalnya Pak ya. Sampai di satu tempat, kemudian komandan bilang, hei kamu itu mikir, kata komandan itu. Kita niat berbuat jahat kepada orang itu, ternyata orang itu berbuat baik kepada kita. Mikir, mulai hari dan detik ini kita harus taubat.
karena kebaikan yang luar biasa diberikan kepada saya. Inna abdi zonnibi. Begitulah Allah Subhanahu wa taala bergumam, aku bagaimana prasangka hambaku. Ketika hambaku berprasangka baik, rampok dianggap satu kebaikan, fa khairan, maka kebaikanlah yang dapat. Akhirnya 12 perampok datang kembali ke rumah orang tersebut. Bapak-bapak, saya tunggu kemana aja kan gitu ya. Sampai akhirnya dia katakan, Bapak Ibu, terus terang saya datang ke sini ingin menyampaikan, waktu itu saya datang ingin merampok rumah Bapak dan Ibu. Tapi dengan kebaikan Bapak Ibu yang luar biasa kepada saya, kemudian saya tersadarkan, saya insaf, dan saya sudah insaf sekarang, sudah menjadi orang baik, dan saya meminta maaf kepada Bapak dan Ibu. Saya hadir ke sini untuk meminta maafnya. Masya Allah, inna abdi zonnibi. Nah, ini persoalan. Kenapa demikian? Ini ada pelajaran berharga. Nah, nanti kalau tetangga depan datang ke rumah, kasih tahu ibu lagi nggak ada di rumah. Waduh. Kenapa gitu mah? Orang ibu itu paling kalau datang ke rumah paling nggak jauh minjem duit katanya. Gitu ya. Jadi udah suuzon. Ternyata datang ibu itu datang ke rumah. Assalamualaikum. Tuh datang bener datang. Samperin sana, samperin, ditanya itu, ada apa Bu? Ibu mana? Lagi nggak ada di rumah. Lagi kemana? Bingung dibilang lagi kemana kan ada di rumah. Emang ada perlu apa itu Bu? Tadinya saya mau mulangin utang, cenah. Aduh, eta si ibu di belakang gelisah mau ngembaliin utang Pak. Allah, gagal utang nggak dibayar. Masya Allah, inna abdi zonnibi. Semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita, yang pada akhirnya marilah sama-sama kita sudahi kajian kita pada kesempatan pagi hari ini dengan sama-sama kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi yang terbaik. Kuntum khairu ummah, ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah umat yang terbaik yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mari sama-sama kita beristighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa radhiyallahu an ashabi Rasulillah ajmain hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalal kalim wa 'azmi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmin wa barakatan fi rizqin wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najati wal afwa indal hisab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal afiyat. Allahumma ya arhamar rahimin, kami adalah hamba-hambamu ya Rabb. Pada kesempatan waktu suruk ini duduk bersimpuh di hadapanmu tidak lain adalah mengharapkan keridhaan darimu ya Rabb. Meskipun kami menyadari keridhaan yang kami harapkan masih belum setimpal dengan yang apa kami perbuat. Ya Rabbana, ampunilah dosa kesalahan kami, ampunilah dosa kesalahan kedua orang tua kami, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, tanamkan dalam jiwa kami iman yang kokoh, hati yang khusyuk, niat yang ikhlas, dan kesabaran yang tetap untuk mampu melaksanakan semua apa yang kau perintahkan dan menjauhkan yang kau larang. Ya Allah, semua perbuatan-perbuatan salah, keliru, dosa di tahun 2024 ampunilah kami ya Allah. Ampunilah ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Berilah kemampuan kepada kami untuk memperbaikinya di tahun 2025. Beri kesempatan kepada kami ya Allah untuk memperbaiki segala kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kami.
Jadikanlah masyarakat kami masyarakat yang islami, jadikanlah negeri kami negeri yang islami, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ya Allah, jadikanlah anak-anak kami semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah, menjadi penyejuk hati kami ya Allah, qurratu ayun ya arhamar rahimin. Irhamna ya zal jalali wal ikram. Jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah, yang mampu menciptakan suasana di dalam rumah tangga sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baiti jannati. Jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang baiti jannati ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu anna hazil quluba qul ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Fawasikillahumma rabitutaha wa addi muddaha wa ahdiha subulaha wa amlaha binurika alladhi la yakhbu wasrah sudurha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ihabi ma'rifatik wa mit ala syahadati bisabilik innaka limaulana wa aliman nasir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.